Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inani, NIM 2009116042, Program Studi Sistem Informasi A, Angkatan 2020, Fakultas Teknik, Universitas Mula Warman Samarinda. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai finansial teknologi atau biasa disingkat sebagai fintech. Apa itu finansial teknologi? Finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Bagaimana finansial teknologi bisa terjadi? Finansial teknologi atau fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech sangat membantu dalam transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fintech atau finansial teknologi? Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang lebih tinggi di awal. Apa keuntungan dari fintech? Di sini ada 3 keuntungan dari fintech itu sendiri. Yang pertama, bagi konsumen. Yang kedua, bagi pemain fintech, yaitu pedagang produk atau jasa. Yang ketiga, bagi suatu negara. Manfaat pertama yaitu bagi konsumen. Manfaatnya mendapatkan layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, harga yang lebih murah. Manfaat bagi pemain fintech atau pedagang produk atau jasa, yaitu menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, membekukan alur informasi. Dan yang terakhir yaitu bagi suatu negara. Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau disingkat sebagai SKNI. Apa dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia? Di sini ada 3 dasar hukum dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kedua, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/PBI/2016 tentang uang elektronik. Apa saja
jenis-jenis dari finansial teknologi. Badan Internasional Pengawas dan Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global atau Financial Stability Board (FSB) membagi jenis finansial teknologi ke dalam 4 kategori. Kategori yang pertama, pembayaran. Pada jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Sistem ini diselenggarakan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti Dokus, Sakuku BCA, Tekes, GoPay, dan Oppo. Merupakan beberapa contoh fintech yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kategori yang kedua, peminjaman dan penambahan modal. Inovasi fintech yang paling umum di bidang ini ialah crowdfunding, platform, P2P lending, dan payday loan. Fintech jenis P2P lending menghubungkan pemberi pinjaman investor dengan para pencari peminjam dalam suatu platform. Satu peminjam dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Nantinya, para investor akan mendapatkan bagian keuntungan dari dana yang ia pinjamkan. Beberapa contoh fintech ini adalah Modalku, Investory, Akseleran, dan Uang Teman. Dan kategori yang ketiga yaitu market positioning, memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi pasar yang bisa dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhan. Fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Tentunya, layanan tersebut sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien dibandingkan harus mencari satu persatu informasi secara terpisah. Contohnya itu seperti cek kaja, cermati, kredit gogo, dan lainnya. Kategori yang terakhir yaitu manajemen risiko dan investasi. Layanan yang diberikan fintech jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasehat keuangan, platform, perdagangan online, serta asuransi. Jika memiliki rencana keuangan tersebut, layanan ini menjadi sangat penting sebagai sarana edukasi. Kita akan dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait proses, kelebihan, dan kekurangan, kualitas, serta model investasi yang cocok agar tidak merugikan. Platform perdagangan online atau e-trading memberikan peluang masyarakat untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset. Contoh dari fintech jenis ini adalah Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai finansial teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya paparkan melalui video ini dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.